Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Anggi Pratiwi, Fadila Sandi, Fatma Rahman. Kami akan presentasikan materi kami yang berjudul Pendidikan Prasekolah Dasar yang Setara. Tujuan pembangunan berkelanjutan target 4.2. Akses yang setara terhadap pendidikan prasekolah dasar yang berkualitas. Di sini materi pertama akan dibacakan oleh rekan saya, Fadila Sandi. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang pertama, memastikan perkembangan anak berada pada jalurnya, yaitu proporsi anak usia 24 sampai 59 bulan yang berkembang dengan baik sesuai harapan atau on track. Kemudian bisa dilihat berdasarkan Early Childhood Development Index atau ECDI. Menurut ECDI, 4 domain tersebut yang dinilai dalam ECDI yaitu perkembangan kemampuan literasi dan numerasi, fisik, sosial, dan perkembangan kemampuan belajar. Bisa kita lihat pada gambar 1, menurut Early Childhood Development Index 2018, di sini ada 88,3% rata-rata anak yang sudah mengikuti literasi numerasi, kemampuan sosial emosional, kemudian perkembangan kemampuan fisik, kemudian kemampuan belajar. Kemudian saya akan menyerahkan kepada teman saya, Anggi, yang akan melanjutkan poin kedua. Untuk materi kedua akan dibaca oleh Fatma Rahman. Baiklah, pada poin kedua yaitu partisipasi dalam pendidikan prasekolah dasar. Tingkat partisipasi dalam pembelajaran yang terorganisir 1 tahun sebelum usia sekolah dasar. Menurut jenis kelamin, di sini ada tabel, coba diperhatikan. Ada jenis kelamin, ada angka partisipasi kasar atau APK, anak yang mengikuti PAUD menurut jenis kelamin. Ada jenis kelamin laki-laki sebanyak 35,70%, ada jenis kelamin perempuan sebanyak 36,37%, dan jumlah seluruhnya yaitu 36,03%. Nah, partisipasi dalam pendidikan prasekolah dasar ini dapat dilakukan melalui keterlibatan orang tua dan masyarakat. Adapun keterlibatan orang tua, yang pertama itu menyediakan ruang belajar yang nyaman, yang kedua membaca cerita bersama anak, yang ketiga mendorong anak untuk menjelajahi lingkungan sekitar, dan yang keempat yaitu membantu guru mengumpulkan tugas dan informasi terkait pembelajaran. Selanjutnya saya akan menserahkan kepada Anggi Pratiwi. Selanjutnya ada materi bagaimana Indonesia dapat meningkatkan angka partisipasi peserta didik prasekolah dasar. Di sini ada 2 poin. Yang poin pertama, pemerataan fasilitas sekolah dasar. Maksud dari pemerataan fasilitas di sekolah dasar itu ada 4 yang sangat penting. Yang pertama itu ada fasilitas di sekolah, baik sekolah di perkotaan maupun di pedesaan berhak memiliki gedung atau sekolah yang layak untuk dipakai, nyaman untuk peserta didik atau anak di prasekolah dasar. Yang kedua ada sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana di sini pengadaan buku atau teknologi sekarang supaya anak-anak tidak tertinggal. Yang ketiga ada guru atau tenaga pendidik. Guru di sini yang dimaksud itu guru yang profesional atau guru yang ada di kota, tidak hanya mengajar di kota tapi juga terjun di pedesaan atau desa terpencil. Yang terakhir ada program pendidikan yang sama. Maksud dari program sama di sini yaitu baik di kota maupun pedesaan menerapkan kurikulum yang dipakai sekarang. Yang poin kedua ada sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran pentingnya prasekolah dasar. Di sini sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran bahwa pentingnya pendidikan prasekolah dasar, memastikan anak-anak mendapatkan dasar yang kuat. Selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh Fadila Sandi. Kemudian kita masuk pada poin karakter pendidikan abad ke-21. Di situ ada 4 poin tentang karakter pendidikan abad ke-21. Yang pertama yaitu critical thinking and problem solving. Yang kedua creativity. Yang ketiga collaboration, dan kemudian communication. Poin pertama critical thinking dan problem solving itu yaitu siswa tidak hanya menerima informasi begitu saja, tapi siswa juga harus mengevaluasi, menganalisis,
Kemudian mempertanyakan informasi secara mendalam. Yang kedua itu ada creativity and innovation. Berarti di situ kreativitas dan inovasi, siswa harus menemukan cara untuk menyelesaikan masalah. Sementara inovasi adalah proses penerapan ide kreatif tersebut untuk menciptakan sesuatu yang baru atau memperbaiki yang sudah ada. Akan dilanjutkan teman saya, poin ketiga yaitu collaboration. Ya baik, collaboration dimaksud di sini yaitu kolaborasi antar anak-anak, di mana anak-anak diajar untuk berkolaborasi di dalam proses mengajar, baik kelompok kecil maupun kelompok besar. Guna di sini untuk melatih peserta didik untuk atau anak-anak di prasekolah untuk berkolaborasi bersama teman-teman. Selanjutnya yang poin keempat akan dilanjut oleh Fatma Rahman. Baik, pada poin yang keempat yaitu komunikasi atau komunikasi. Nah, kemampuan komunikasi ini sangat efektif di abad yang ke-21, di mana peserta didik mampu menyampaikan ide secara jelas dan kritis kepada sesama peserta didik. Nah, kemampuan ini sangat diperlukan di abad yang ke-21 ini. Selanjutnya ada materi efek pendidikan prasekolah akan dilanjutkan oleh Fatma Rahman. Jadi adapun poin yang ke-5 yaitu efek pendidikan prasekolah dasar kepada pembelajaran abad ke-21. Pendidikan prasekolah dasar membangun kemampuan kognitif dasar peserta didik seperti daya ingat, kemudian ada perhatian, ada penalaran, logika, dan kemampuan berpikir untuk diaplikasikan dalam pembelajaran abad 21. Peserta didik diharapkan melewati 15 milestones di usia 59 bulan yang digunakan sebagai alat tolak ukur untuk perkembangan peserta didik. Di materi terakhir ini, materi ke-6 ada pengaruh pendidikan prasekolah kepada waktu peserta didik. Di sini ada akses pendidikan prasekolah dasar yang berkualitas dapat membentuk dasar yang keterampilan akademis, utamanya dalam literasi dan numerasi, serta membentuk keterampilan sosial, emosional, dan kreatif yang penting bagi kesuksesan peserta didik di era abad 21 ini. Itulah tadi pemaparan dari kelompok kami, ada 6 poin yang kita jelaskan. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi